Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang karuniakan kepada kita semua. Di mana tentunya kenikmatan-kenikmatan ini harus kita jaga jangan sampai hilang dari kita dengan cara mengikatnya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rasa syukur yang dilakukan oleh hati kita dengan cara mengakui setiap nikmat-nikmat yang kita dapatkan hanya berasal dari Allah, dan dengan cara lisan kita dengan senantiasa membasahi bibir kita untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan anggota badan kita dengan cara beramal menjalankan setiap amalan-amalan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua ke dalam golongan orang-orang yang jemaah yang dimuliakan Allah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam membahas kitab Tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdul Fauzan, di mana pada pertemuan ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu adalah tentang masalah asma wa sifat. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, bahwa asma wa sifat ataupun mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk materi akidah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Maknanya adalah keimanan kita, tauhid kita kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan kita memahami dan mengamalkan dengan baik dengan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna daripada asma was sifat, ataupun yang dalam kata lain yaitu adalah asmaul husna. Saking pentingnya pembahasan ini, maka sebagian para ulama itu menulis buku tersendiri khusus membahas tentang asma wa sifat ataupun asmaul husna. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Maka jemaah sekalian, kita mulai terlebih dahulu dari segi pengertian. Apa yang disebut dengan
asma wa sifat ataupun asmaul husna. Asmaul husna itu maknanya adalah nama-nama, ya, nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah. Asma itu jamak dari kata ismun. Ismun itu artinya adalah nama. Sedangkan asma itu adalah bentuk jamaknya, yaitu nama-nama. Nama-nama siapa? Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan husna, kita sering mendengar asmaul husna, nama-nama Allah al-husna. Apa makna daripada kata al-husna? Al-husna ini merupakan bentuk, ya, bentuk muannats. Dalam bahasa Arab itu ada nama, ya, nama itu ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Nah, al-husna ini bentuk muannas, bentuk perempuan dari kata ahsan, ya, dari kata ahsan yang artinya paling baik. Nah, ahsan berasal dari kata hasan. Kalau hasan itu artinya adalah baik, sedangkan ahsan itu lebih baik. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga kalau kita ditanya tentang apa makna arti dari asmaul husna, maka artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling indah, yang sangat indah. Baik, maka keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan bagian daripada kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kita percayai sebagai, ya, zat yang maha agung, zat yang maha sempurna. Maka di antara bentuk kesempurnaan Allah yaitu adalah Allah memiliki nama-nama yang indah dan mulia. Maka kalau kita ingin mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka hendaknya kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ya, kalau seseorang itu menolak, ya, tidak mengakui nama-nama Allah yang indah, yang mulia, maka ini menunjukkan ada masalah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan dia kurang mengagungkan Allah, kurang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekali lagi mempelajari asmaul husna merupakan upaya kita untuk memurnikan tauhid kita, meninggikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya para ulama menjelaskan apa urgensi, apa sisi penting bagi seorang muslim untuk mempelajari asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Maka ini sebab-sebab, sisi-sisi penting mengapa kita harus mempelajari asmaul husna. Ini penting untuk kita ketahui agar apa? Agar kita memiliki motivasi yang lebih untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita itu seringnya, mungkin di waktu kecil jamaah sekalian sudah sering diajarkan untuk menghafal asmaul husna yang jumlahnya 99. Ya. Terkadang ada yang sudah hafal 99 asmaul husna, ada juga yang belum. Bagi yang sudah menghafal, belum tentu mampu ataupun telah memahami makna dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut.
mendalami dengan baik setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa pendalamannya, pemahamannya terhadap nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim misalnya, atau Ar-Razzaq, As-Sami, Al-Basir, dan seterusnya. Nah, kalau seseorang tidak paham terhadap nama-nama Allah, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, maka dampaknya akan sangat besar sekali. Dampaknya akan sangat besar sekali. Maka dari sini insya Allah kita akan menjelaskan apa sisi penting daripada kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Baik, setidaknya jemaah sekalian ada kurang lebih ya enam sisi ataupun 7 sisi penting kita mempelajari Asmaul Husna. Ini kita jelaskan secara ringkas. Semoga dalam satu pertemuan ini kita bisa menyelesaikannya. Baik, sisi penting yang pertama kita memahami, mempelajari Asmaul Husna itu adalah karena ilmu tentang Asmaul Husna ini merupakan ilmu yang mulia. Jadi kita mempelajari tentang ilmu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita sedang mempelajari suatu ilmu yang mulia. Mengapa kita sebut Asmaul Husna, ilmu tentang Asmaul Husna sebagai ilmu yang mulia? Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, syaraful ilmi bi syarafi ta'alluqihi. Kemuliaan suatu ilmu itu didasarkan dengan kemuliaan apa yang dia pelajari. Jadi mulianya suatu ilmu, ya, mulianya suatu ilmu itu ditentukan dengan apa yang dia pelajari. Baik. Jadi tentang kalau kita kaitkan dengan Asmaul Husna, Asmaul Husna ini kita sedang mempelajari apa? Nama-nama Allah. Ya. Allah itu siapa? Zat yang maha mulia. Maka ketika kita mempelajari nama-nama Allah ya, yang mulia, maka kita sedang mempelajari suatu ilmu yang mulia. Ya. Sama juga ya, kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, ya, ilmu Al-Quran merupakan ilmu yang mulia. Karena apa? Kita saat itu sedang mempelajari, memahami firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah. Ya, perkataan Allah adalah perkataan yang mulia. Maka kita sedang mempelajari ilmu yang mulia. Baik. Jadi ini yang menjadi alasan jamaah sekalian bahwa mempelajari ilmu tentang Asmaul Husna, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Razzaq, ya, dan yang lainnya, ya, nanti ada kaidah-kaidah di dalam mempelajari Asmaul Husna, maka seluruhnya ini menunjukkan ilmu yang mulia. Karena apa? Sekali lagi, karena ilmu ini langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mempelajari nama-nama ya, Zat yang maha mulia, Zat pencipta seluruh alam semesta. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa indikasi, ya, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwasannya Asmaul Husna ini, ilmu tentang Asmaul Husna ini menjadi ilmu yang paling mulia. Apa indikasinya? Indikasi pertamanya adalah dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan ya, tentang Allah Subhanahu wa taala melebihi masalah-masalah yang lainnya.
di dalam Al-Quran kalau kita buka jemaah sekalian, maka akan banyak kita dapatkan bertebaran tentang masalah Asmaul Husna. Seringnya kita lihat di akhir-akhir ayat, wallahu sami'un alim. Wallahu, ya, apa misalnya, ya, sami'un basir misalnya, azizul alim dan lain sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat ayat yang paling teragung, ya, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, ya, itu ayat apa jemaah sekalian? Ayat yang paling utama dalam Al-Quran, ayatul kursi. Ayatul kursi, ayat kursi. Coba kita lihat kandungan daripada ayat kursi. Kandungan daripada ayat kursi kebanyakan mengandung tentang Asmaul Husna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, dan seterusnya. Kalau kita buka nanti ayat kursi, maka kita akan dapatkan ayat kursi banyak mengandung penjelasan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Baik, kemudian surat yang paling utama dalam Al-Quran, surat apa? Surat yang paling utama dalam Al-Quran, jemaah sekalian, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah menyebutkan surat Al-Fatihah merupakan, ya, surat yang paling agung, a'dhamus suwar, ataupun dalam pemaknaan yang lainnya ataupun kata yang lainnya. Intinya adalah para ulama sepakat surat yang paling utama dari, ya, di dalam Al-Quran, dari 114 surat yang ada, maka surat yang paling utama, yang paling mulia itu adalah surat Al-Fatihah. Baik, coba kita lihat di dalam surat Al-Fatihah. Maka di sana banyak juga mengandung tentang Asmaul Husna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, ya, Rabb termasuk, kata Rabb termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Asmaul Husna. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya. Ini juga mengandung daripada Asmaul Husna dan seterusnya. Intinya adalah surat yang paling mulia dalam Al-Quran banyak mengandung tentang Asmaul Husna. Dan yang keempat, ya, terakhir, surat, ya, yang setara dengan sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas pun banyak mengandung tentang Asmaul Husna. Qul huwallahu ahad, ya, Allah al-ahad, ini Asmaul Husna. Allahus samad, ya, Asmaul Husna. As-samad nama termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, ya. Ini juga menegaskan akan keagungan Allah, ya, sifat Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas yang setara dengan, ya, keutamaannya setara dengan sepertiga Al-Quran, maka kandungannya pun banyak tentang Asmaul
husna. Dari sini jamaah sekalian, keempat indikasi ini menunjukkan bahwasannya ilmu tentang asmaul husna menjadi ilmu yang paling mulia. Selanjutnya jamaah sekalian, alasan kedua ataupun sisi penting yang kedua dari kita mempelajari ilmu tentang asmaul husna, yaitu adalah perintah di balik mempelajari nama-nama Allah. Ada nggak perintah untuk mempelajari, memahami asmaul husna? Jemaah sekalian, di dalam ayat Al-Quran. Surat, ya, yang isinya bagaimana? Ya, baik. Silakan. Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermuara juga dengan kata orang-orang yang mereka telah akan mendapat balasan karena apa yang Baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya. Dan milik Allah lah, ya, nama-nama yang indah, yang mulia, ya. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Baik, ini ayat ini mengandung tentang informasi bahwa Allah memiliki nama-nama yang mulia dan kita dianjurkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah. Namun, ya, di dalam ayat yang lainnya banyak sekali perintah untuk kita, perintah langsung, perintah yang sangat jelas untuk mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seringnya berada di akhir-akhir ayat, ya. Wa'lamu annallaha azizun hakim, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 209. Wa'lamu annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah memerintahkan wa'lamu, dan ketahuilah, ya, kita diperintahkan untuk mengetahui bahwa Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana, ya. Bagaimana kita akan mengetahui kalau Allah itu maha perkasa dan bijaksana kalau kita tidak mempelajarinya, ya. Maka di dalam ayat yang lainnya juga Allah menyebutkan wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah 231, 233, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, ya, dan seterusnya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengetahui, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, ya, sisi penting yang ketiga, mengapa kita harus mempelajari Asmaul Husna, itu adalah bahwa tentang hikmah penciptaan langit dan bumi, ya. Di balik penciptaan langit dan bumi itu terdapat hikmah. Kita penting untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hikmah Allah menciptakan langit dan bumi itu agar kita mengetahui, mengenal nama-nama Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 12. Surat At-Talaq ayat 12. Kita bisa dibaca.
Pak Rizal, surat At-Tolak ayat 12. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah yang menciptakan tujuh langit dan menciptakan dua bumi seperti itu. Dan yang berlaku padanya agar kamu membawa Baik. Surat At-Talaq ayat 12 Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Ya. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan penciptaan bumi yang serupa. Ya. Yatanazzalul amr bainahunna, dan perintah Allah berlaku kepadanya. Artinya adalah ya, kekuasaan Allah itu berlaku pada kedua ciptaan Allah ini. Ya, kekuasaan Allah, perintah Allah berlaku pada kedua ciptaan Allah. Berada di langit dan di bumi. Ya. Kemudian apa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menyebutkan lita'lamu, agar kalian itu mengetahui. Coba bayangkan jemaah sekalian. Allah menciptakan langit dan bumi itu ya sebabnya salah satunya adalah agar kita semua hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah itu mengetahui apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu ya kuasa terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini sisi penting yang ketiga. Ya, sisi penting yang ketiga daripada kita mempelajari ilmu Asmaul Husna, karena hikmah di balik penciptaan langit dan bumi itu agar manusia, agar makhluk ciptaan Allah mengetahui tentang Asmaul Husna. Jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang keempat, ya, mengapa kita penting mempelajari Asmaul Husna? Karena ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki usaha yang kuat untuk menjelaskan Asmaul Husna kepada umatnya, terkhusus kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu memiliki perhatian khusus untuk mengajarkan ilmu tentang Asmaul Husna itu kepada para sahabat. Dan dari sahabat inilah ya akan bisa kita ambil contoh. Apa saja dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Nabi itu memiliki perhatian khusus, perhatian yang besar di dalam mengajarkan Asmaul Husna. Ini bisa kita lihat di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, di mana sahabat Umar bin Khattab beliau pernah menceritakan tentang seorang ibu perempuan, ya, yang dia sedang mencari bayinya, ya, dalam sebuah pertempuran, ya. Kalau yang namanya peperangan maka akan membuat manusia pecah kaca, ya, lari sana sini, memisahkan antara ibu dan anaknya, saudara dengan saudara yang lainnya, anak suami dengan istrinya, ya, anak dengan orang tuanya, dan seterusnya. Maka dalam sebuah peperangan, ya, dikisahkan ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya. Maka dia cari anaknya itu, sehari 2 hari tidak didapatkan.
Pada hari yang ketiga, maka didapatkanlah anak tersebut. Maka ketika ibunya tersebut mendapatkan anaknya, maka ya langsung dia mengambil ya anaknya tersebut yang masih bayi itu tadi, ya, kemudian memeluknya, menyusuinya, ya, dan Rasulullah dan para sahabat melihat akan peristiwa itu. Betapa seorang ibu, seorang wanita yang menemukan, baru saja menemukan anaknya setelah sekian lama hilang. Maka bisa kita bayangkan betapa ya pemandangan kasih sayang yang diberikan kepada oleh seorang ibu kepada anak-anak. Ya. Maka Rasulullah mencoba untuk mengambil ya momen ini untuk menjelaskan. Ya. Maka beliau bersabda, "Atarawna hadhil mar'ah qari'ah waladaha finnar?" Ya. Menurut kalian, apakah wanita ini akan rela untuk melemparkan bayinya ini ke dalam neraka? Maka para sahabat menjawab, ya, wallahi ma hiya taqdiru ala alla tatruhu, ya, demi Allah, ya, kami beranggapan dia tidak akan melemparkan anaknya ini ke dalam neraka. Ya, bagaimana dia akan melemparkan bayinya ke dalam neraka padahal dia saking cintanya terhadap anak. Maka Rasulullah ingin memberikan permisalan ini untuk menjelaskan tentang Asmaul Husna. Maka Rasulullah menyebutkan, lillahi arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Maka ketahuilah para sahabatku, Allah itu lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding ibu ini terhadap anak. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, dari sini Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabatnya tentang salah satu nama Allah Ar-Rahman. Allah itu memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya adalah kasih sayang. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Di mana Allah memiliki sifat kasih sayang Ar-Rahman. Maka untuk mengajarkan bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang kepada para sahabatnya, maka Rasulullah membuat perumpamaan dengan seorang ibu terhadap anak. Baik, ini contoh yang pertama jemaah sekalian, bahwa Rasulullah memiliki perhatian yang besar dan khusus di dalam mengajarkan Asmaul Husna. Ada juga yang lain jemaah sekalian, yaitu ketika Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabatnya tentang nama Allah, ya, yaitu adalah At-Tawwab. Allah Maha Pemberi, ya, menerima taubat, ya, Maha penerima taubat hamba-hambanya. Bagaimana cara Rasulullah untuk mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang mulia berupa At-Tawwab. Maka Rasulullah membuat perumpamaan, ya, perumpamaan dengan mengatakan lillahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Ya, Allah itu sangat senang melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah, melebihi ya rasa senang seorang hamba yang dia sedang melakukan perjalanan safar melewati padang pasir. Sampai di suatu tempat orang tersebut istirahat, ya, diikatlah ya kendaraannya berupa unta bersama perbekalannya itu tadi, ya, di suatu pohon, ya, kemudian dia tidur sejenak di situ. Bangun-bangun dia tidak mendapati ya unta beserta
Perbekalannya itu tadi di sampingnya, artinya untanya telah hilang dari sisi. Dia bingung mencari kemana. Ya, sehari dia cari tidak dapat. 2 hari dia cari tidak dapat. Di 3 hari dia sudah lemas. Tidak ada perbekalan, tidak ada makan dan minum. Ya, maka saat itu dia hanya sudah pasrah. Ya, pasrah menunggu kematian. Ya, maka di saat kondisi yang genting itu antara hidup dan mati, ya, maka dia tertidur dan bangun dari tidurnya dan telah mendapati untanya telah berada di sisi. Betapa senangnya hamba tersebut ketika unta berserta perbekalannya itu kembali dalam keadaan. Maka gembiranya, ya, besarnya kegembiraan hamba tersebut melebihi, ya, dibanding gembiranya Allah ketika ada seorang hambanya yang bertaubat kepada Allah. Itu rasa gembira Allah sangat sangat besar. Nah, ini salah satu cara Rasulullah untuk mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa Allah itu memiliki nama At-Tawwab, Maha penerima taubat. Dan masih ada lagi juga sebenarnya tentang kisah-kisah yang menjelaskan, riwayat-riwayat dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa Rasulullah membuat permisalan-permisalan untuk dalam rangka mengajarkan Asmaul Husna. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, adapun sisi penting yang kelima dari kita mempelajari Asmaul Husna, maka pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna karena Asmaul Husna ini menjadi sumber rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah. Ya. Jadi kita itu bisa cinta dan takut kepada Allah, salah satu sumbernya adalah ketika kita memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena salah seorang ulama bernama Ahmad bin Asim Al-Antaqi, beliau berkata, "Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf." Ahmad bin Asim ini berkata, barang siapa yang dekat kenal dengan Allah secara baik, ya, mengenal Allah dengan baik, ya, mengenal Asmaul Husna Allah dengan baik, maka terhadap Allah dia akan takut. Ya. Contoh mudahnya bagaimana jemaah sekalian? Kalau seseorang itu mengetahui bahwa Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha melihat, maka ketika dia ingin bermaksiat, maka dia akan takut. Saya tidak, meskipun tidak ada yang melihat saya, maka Allah yang Maha melihat, maka dia tidak berani untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi, yaitu di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ya, ada seorang ibu dan anak putrinya, ya, yang usaha sehari-harinya adalah memerah dan menjual susu. Suatu ketika persaingan susu, ya, ini sangat ketat sekali. Maka banyak orang yang membuat manipulasi, ya, susu murni ditambah dengan air sehingga jumlahnya bisa banyak, kemudian mereka bisa menjual dengan harga lebih murah dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ya, ini tentunya kecurangan dalam jual beli. Ya, maka anak dan ibu dan anak ini mencoba untuk berdiskusi. Bagaimana kalau kita mengikuti cara-cara orang-orang yang lainnya, orang-orang di pasar? Karena kalau tidak, maka kita tidak bisa bersaing di dalam penjualan. Maka toh tidak ada yang melihat kita. Ya. Maka apa jawaban anak tersebut, putrinya tersebut? Ya,
Meskipun Amirul Mukminin tidak melihat apa yang kita lakukan, maka Rabbnya Amirul Mukminin Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Kalau seorang hamba mengetahui, memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, terutama Asmaul Husnanya, maka semakin takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nama-nama yang lain. Ya. Kalau seseorang itu mengetahui bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, ya, maka tentunya dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya bahwa Asmaul Husna itu memiliki akar. Akar itu adalah jejak peninggalan, ya, dalam pada diri seorang hamba. Maksudnya adalah dengan jejak ini, ya, kita tidak bisa melaksanakan jejak-jejak ini kecuali dengan memahami Asmaul Husna. Maka ketika Rasulullah menyebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan salah satu nama Allah, innallaha jamilun. Ya, Allah itu maha indah, ya, maha indah. Maka kita akan berupaya untuk menjadi hamba yang bersih, menyukai kebersihan, keindahan, ya. Maka kita tidak akan mungkin untuk menyukai keindahan dan sebagainya kalau kita tidak mengetahui Asmaul Husna. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah akan mencintai kalau kita berbuat baik. Maka kita tidak akan mengetahui apa yang Allah inginkan, ya, cintai pada hamba-hambanya kalau kita tidak mengetahui Asmaul Husna. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ibadah khusus di balik Asmaul Husna. Jadi kalau seseorang itu mengetahui Asmaul Husna dengan baik, maka di sana akan melahirkan amalan-amalan yang khusus dari Asmaul Husna. Contohnya apa? Ketika seseorang mengetahui Ar-Razzaq. Allah itu adalah salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Maka dengan mengetahui, ya, mempelajari bahwa Allah itu Ar-Razzaq, maka akan melahirkan amalan-amalan. Dengan mengetahui bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, maka seorang hamba dia akan berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya berpangku tangan saja dan lain sebagainya. Ya, baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan yang lainnya. Ketika seorang hamba mengetahui Allah itu adalah Al-Ghaffar, Maha Pemberi ampunan, maka dia akan bertaubat. Ya. Maka taubat, ya, itu merupakan satu amalan saleh. Dari mana dia bisa melakukan amalan ini? Karena mengetahui bahwasanya Allah adalah Al-Ghaffar. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka setidaknya 7 sisi penting ini yang menguatkan kita dan memotivasi kita untuk mempelajari Asmaul Husna. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Allah. Kepada semua orang yang kegiatannya dipersilakan untuk mengambil. Ustaz, sebenarnya pertanyaan dari mungkin sekolah dari Ustaz. Tapi kepada Allah ini kan ada juga ya rubiah. Kalau asma sifat selama ini kita cuma memahami asma sifat ini untuk berdoa. Tadi saya bilang macam-macam ada penjelasan ada 8 ya. Kalau
sholat yang pertanyaan kan ada di surat Al-A'raf ayat 180 yang tadi itu kan ada akaf dan dengan nama Allah maka ada berbagai tempat bukan semua ya, jadi kita harus bersegera menyebut nama Allah seketika ini. Nah, pertanyaan saya Ustaz, Pak di sini itu apakah maksudnya doa kita akan segera sangat terkabul atau kalau aksi kita untuk segera mendengar nama Allah tertentu ketika berdoa itu berkaitan pertama. Yang kedua Ustaz tadi menyebutkan apa namanya surat yang ayat yang utama adalah kursi. Karena di sana ada nama agung ya Ayu ya Qayyum. Pernah ada hadis saya lupa Ustaz, ada seorang sahabat menyebutkan uh, uh, ada sifat Allah di 3 surat yang ketika nama Allah itu disebutkan maka doa itu akan cepat terkabul. Ya, Ayu kalau ini kan kita tahu dari ayat kursi itu ayat pertama Imran seperti di Topaus. Nah, saya mau menjelaskan seberapa itu susah yang Ayu yang Qayyum Ustaz sampai juga kalau kita suka baca buku sejarah perlukan itu kan ada juga yang Ayu yang Qayyum dalam Al-Quran. Mohon penjelasan Ustaz. Karena sampai juga kalau kita baca buku yang lain, baca buku Syarah Ibnu Qayyim itu kan ada di bab awal itu ada seorang yang menuju Masjidil Haram atau nama yang berdoa ketika itu Rasul lewat dan ada yang dilakukan pada Rasul pembuka namanya perkataan pembuka yang doanya pasti tidak dijawab. Jadi saya mau nanya seberapa musik ya ayat yang baik kan banyak 99. Kenapa ayat yang baik ini begitu sangat diagungkan? Itu aja sudah dua pertanyaan. Dari jemaah sekalian terkait dengan ayat walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah. Jadi Allah itu memiliki nama-nama lain selain daripada nama Allah. Ya. Ada nama Ar-Rahman, kemudian Rabb, kemudian Al-Malik dan seterusnya. Maka walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, Pak Rizal tadi menanyakan tentang fa di sini. Fad'uuhu biha. Apa makna fa di sini yang sebagai harful athaf? Baik. Jadi jemaah sekalian, huruf dalam perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ataupun mungkin bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa Indonesia saja kita bandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia satu huruf itu saja belum bisa memberikan sebuah makna. Ya. Kalau satu huruf saja itu belum bisa memberikan sebuah makna. Contohnya A misalnya. Apa arti A? Belum ada. B belum ada. C kalau satu huruf belum bisa memberikan sebuah arti. Kecuali kalau huruf-huruf itu sudah tergabung, ya. Misalnya 2 atau 3 huruf, ya, ya, Y dan A, ya, ataupun aku misalnya dan seterusnya. Baru bisa memiliki makna ketika lebih dari. Sedangkan bahasa Arab, ya, satu huruf saja itu sudah cukup memiliki arti. Contohnya wa misalnya. Wa itu artinya adalah dan, ya, dan seterusnya. Termasuk juga dengan huruf fa. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Arab itu terkadang maknanya tidak hanya satu saja. Ya.
maknanya tidak hanya satu saja. Contohnya huruf fa. Huruf fa dalam Al-Quran itu maknanya memiliki beberapa makna. Ya. Contohnya adalah terkadang fa itu bermakna sebagai ibtida, ya, sebagai pendahuluan. Ya, jadi maknanya fungsinya hanya sebagai pendahuluan saja. Contohnya dalam surat Ghafir, fa idza qadha amran fa, ya, itu dimulai dengan fa. Fa maknanya apa? Ibtida, untuk. Ada juga terkadang fa berarti atifah, ya, yang berfungsi sebagai tartib, ya. Tartib itu setelah ini ya ini. Contoh tadi apa namanya, walillahil asmaul husna fad'uhu bih, ya. Ini bisa maknanya sebagai tartib untuk maka dengan karena Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah ini, ya. Baik, jadi maknanya bisa bermakna tartib, bisa bermakna tartib. Dan bisa juga bermakna mungkin ada makna di sana, makna al-faw, yaitu adalah segera, ya, makna segera. Jadi wallahu a'lam, apakah, ya, makna segera. Kalau maknanya fa ini bermakna selain maknanya adalah tartib, ya, maknanya tartib, maka kalau di sana para ulama menjelaskan adanya makna untuk segera berdoa dengan nama-nama Allah, maka itu sangat sangat memungkinkan. Namun yang jelas perintah untuk berdoa dengan nama Allah itu ada berdasarkan ayat. Baik, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain, atau lafaz yang lainnya. Maka wallahu a'lam, ini merupakan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita dalam keadaan darurat, ataupun dalam keadaan terdesak, ataupun dalam keadaan yang genting, maka kita dianjurkan untuk berdoa dengan memulainya dengan ya Hayyu ya Qayyum. Maka ini tentunya di sana ada rahasia, ada hikmah. Tentunya ada hikmah ketika Allah memulai suatu doa dengan lafaz ya Hayyu ya Qayyum. Wallahu a'lam. Baik, silahkan bagi peserta online jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Para Pak Soleh dipersilakan untuk mengatakan. Silakan Pak Soleh sudah mengatakan, silakan untuk bertanya. Ya. Kepada Mas Soleh ini kan dengar suaranya sudah mengatakannya. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Kami polisi sudah menghafalkan solusi. Nah, apa kadang kalau 10 habis itu selesai ya. Kemudian ada perkataan kalau surat Al-Qasas itu tidak itu ada zikir terbaik karena banyak sekali nama-nama Allah yang tergabung di ayat. Boleh Ustaz kita berdoa karena kita malas mengenal.
kita membuka dengan ayat 3 ayat itu. Itu pertanyaan kalau tadi kan jadi yang baru cuma ada hadisnya. Ini karena kita malas terus kan. Ini kan kalau udah malas tapi kebetulan harus boleh nggak usah kita minta doa tapi kan itu tuh salawat Nabi. Ya, baik. Tentang hafal Asmaul Husna, sebenarnya eh, kita anjuran untuk menghafal itu merupakan anjuran yang kesekian. Namun yang lebih utama adalah kita mengenal dan memahaminya. Ya. Mengenal dan memahaminya. Ya. Eh, itu lebih utama daripada kita menghafal namun tidak memahami makna daripada setiap nama-nama tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh kita gunakan eh, surat ataupun ayat terakhir dari surat Al-Hasyr untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak terkandung di dalamnya adalah Asmaul Husna. Seperti itu. Allah a'lam. Boleh. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin sampai sini lebih dahulu penjelasan kita, pembahasan kita. Semoga apa yang kita kaji dan pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari setiap apa yang kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan-amalan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akhiri majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.